Panti ini merupakan salah satu UPT Dinas Sosial yang bertugas menampung sementara hasil penertiban oleh Dinas Sosial maupun Satpol PP, polisi dan gabungan. Di sini tidak lama, hanya 21 hari. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tujuan panti yaitu merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan penampungan sementara dan bimbingan sosial awal PMKS hasil penertiban dan penjangkauan. Kapasitas di sini sebanyak 260 orang, namun tidak menutup kemungkinan itu bisa lebih, bahkan bisa mencapai 500. Anggarannya itu dibiayai oleh APBD Provinsi DKI Jakarta dan berdiri sendiri. Pertama ketika mereka datang, setelah mereka datang ke sini, itu langsung kita registrasi awal ya. Kita foto, kemudian pakai jempol jari fingerprint gitu. Agar itu untuk mengetahui sudah berapa kali mereka masuk ke sini. Jadi kan tidak tutup kemungkinan mereka kadang-kadang identitasnya berubah-ubah gitu. Nah kemudian setelah itu mereka didata dulu juga kebersihannya. Mereka akan datang ke sini dengan pakaian compang-camping, tidak mandi 3 bulan, rambutnya gimbal. Itu kita potong dulu rambutnya, kita bersihkan, kemudian kita periksa kesehatannya gitu ya. Nah setelah itu kemudian kita lakukan identifikasi, yaitu kan mereka sudah kita tempatkan di barak-barak ya. Nah kita panggil lagi, kita panggil satu-satu mengadakan identifikasi dan asesmen pendalaman masalah orang per orang. Kemudian selama 21 hari mereka di sini, mereka kita isi dengan berbagai macam-macam bimbingan. Salah satunya juga bimbingan sosial, bertujuan untuk agar mereka bisa berintegrasi atau berbaur dengan sesamanya. Kemudian juga ada pelayanan bimbingan hukum. Ini bertujuan agar mereka mengetahui kenapa mereka turun ke jalan dan mereka melanggar apa gitu. Nah di sana kita berikan bimbingan hukum terutama mengenai pengetahuan Perda 8 2007. Ada bimbingan mental spiritual. Nah di sana itu mereka diberi pemahaman tentang keagamaan agar mereka bisa hidup normal ya di masyarakat, menjalankan syariat agamanya masing-masing.
Nah, di sini ada bimbingan rohani, Kristen maupun Islam. Kemudian bimbingan psikologis. Nah, di sana mereka diberi bimbingan untuk mengetahui tingkat emosional mereka. Juga ada pelayanan bimbingan fisik. Nah, bimbingan fisik ini digunakan untuk menjaga kesehatan mereka ya. Mereka itu tiap hari Jumat pagi melaksanakan olahraga bersama-sama dengan karyawan dan karyawati di sini dan dipimpin oleh seorang instruktur. Kemudian juga ada bimbingan kesenian. Itu bertujuan untuk mengetahui bakat minat daripada WBS. WBS itu kan warga binaan sosial ya. Kita mendatangkan musik di sini. Mereka bernyanyi, mereka berinteraksi sesama lain gitu kan. Jadi seakan-akan mereka ini tidak dikurung gitu, bebas gitu ya. Ada pelatihan yang bersifatnya praktis karena mereka di sini kan tidak lama gitu kan. Tentunya bimbingannya itu ya praktis kan gitu ya. Seperti pembuatan pot gitu. Itu juga ada instruktur, ada cetakannya. Nah, itu mereka hanya membantu dan mengerjakan gitu ya. Juga kalau yang perempuan itu kita datangkan instrukturnya. Nah, mereka itu diajari cara membuat mute-mute dari kembang, dari kain maupun dari plastik gitu ya. Kemudian konsultasi keluarga atau pelayanan konsultasi keluarga kami berikan kepada WBS yang bermasalah. Kan di sini kita identifikasi ya kan. Mereka itu mengatakan ABCD permasalahannya ya kan. Nah, itu kita datangkan ya atau kita namanya konsultasi keluarga, kita panggil keluarganya ke sini. Kemudian kami tidak puas sampai di situ aja, ada lagi home visit gitu. Home visit atau kunjungan ke rumah WBS. Pokoknya seluruh keluarga kita lihat kenapa bisa ada di luar dan bisa ada di jalanan kan gitu. Di antara permasalahan-permasalahan itu kan ada yang unik ya. Nah, itu di sana kita sebulan 2 kali itu mengadakan case complaint atau sidang kasus. Kemudian yang terakhir pelayanan terminasi. Nah, terminasi ini ada pemulangan kepada keluarga. WBS yang di sini kalau diurus keluarganya itu kan harus memenuhi persyaratan administrasi, ya kan? Seperti harus diketahui oleh RT, oleh RW, sampai juga ke camat, kemudian sampai ke suku dinas, ya kan? Nah, setelah ada surat-surat itu, kan artinya sudah ada yang bertanggung jawab. Nah, baru itu kita kembalikan ke keluarga. Kemudian ada juga yang pemulangan ke daerah. Tapi kalau pemulangan ke daerah asal, itu mereka itu tidak punya KTP rata-rata. Punya KTP pun juga KTP daerah gitu. Nah, itu kita lakukan sebulan 1 kali. Ada juga yang pembinaan ke panti rehab. Nah, tadi kan saya di depan sudah kemukakan mereka itu bermacam-macam ya, ada yang ODMK, ada yang jompo, ada yang anak-anak, ada yang orang cacat, ada yang gepeng. Nah, itu setelah kita identifikasi awal, kan kita sudah ketahui itu ya. Dan setelah mereka mendapat pembinaan di sini, barulah kita rujuk ke panti pembinaan. Kemudian kalau dia gepeng, gelandangan pengemis, usia produktif, ya kan? Itu kan kalau dia tidak mau pulang ke daerah, ya. Dia mau kita pekerjakan di daerah, kita kirim ke Balaraja. Nah, mungkin seperti tadi udah dikirim ya, itu ada berapa orang ke Balaraja, itu nanti dibina di sana mengenai perkebunan. Nah, itulah yang tempat-tempat rujukan ya. Nah, di sana tugas kita selesai sampai di situ. Banyak teman-teman kita juga yang ibaratnya udah berhasil dari panti-panti itu banyak yang berhasil. Kalau harapan saya tuh ngelihat teman-temannya pengennya merubah lah dari kehidupan yang saat ini, ngerubah yang lebih bagus. Jangan sampai lah mengulangi lagi.